It's review time! Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di Putro Toys. Kali ini saya ditemanin oleh partner saya nih, yaitu ada Iqbal. Halo, Nah, kali ini kita mau review apa nih, Bal? kita akan review SMP Go Knight. Nah, buat kalian yang udah nungguin review dari Putro Toys untuk SMP Go Night ini, sekarang kita bakal bahas semuanya. Ya, pokoknya tonton aja sampai akhir. Jadi langsung aja kita review. Ini dia tampilan box coklat dari SMP Go Night. Ya, yang pastinya ini udah premium Bandai karena ada box coklatnya. Terus box coklat itu kan sampingnya biasa aja lah ya, hitam. Maksudnya nggak ada gambar sama sekali. Bagian atas juga nggak ada, bagian bawah juga nggak ada. Nah, terus langsung aja kita buka untuk ngelihat artboxnya. Nah, ini artboxnya juga lumayan besar seperti ini. Wah, ini Go Knight-nya udah gagah banget sih, kelihatan banget di sini. Terus di sini ada tampilan mukanya Go Knight yang berbeda sama si Go Muscle, meskipun Go Gorillanya ini sama aja, cuman beda nama aja. Kalau dia ini Go Kong kayak gitu. Terus bagian sampingnya seperti ini, tulisan-tulisan biasa. Terus ada penampilan atau highlight dari si Go Knight-nya itu. Terus belakangnya seperti ini. Nah, ini yang sedikit membedakan dengan serialnya karena si elephant-nya itu di sini warna hitam, sedangkan di serialnya itu dia warna biru. Mungkin elephant yang biru bakal rilis di set yang lain. Nah, di sini ada line up-nya. Di sini ada 6 mecha. Terus di sini ada kumpulan Shokugan Modeling Go Ranger yang sejauh ini sudah rilis. Nah, terus di bagian atasnya seperti ini. Kayak gini, ada tim dari si Go Ranger dan ketinggalan bagian sisi satunya lagi seperti ini, line up dari Go Knight. Terus ini ada ke-6 mecha Go Knight dan di sini ada Go Knight Muscle sepertinya. Jadi di serialnya itu nggak ada di yang penggabungan Go Knight dengan si Polar dan Bir ini. Cuma di sini diperlihatkan lah gitu ya. Nanti bakal kita perlihatkan juga untuk penggabungan Go Knight Muscle ini karena saya juga sudah punya yang Go Muscle-nya. Jadi langsung aja kita rakit. Ini dia penampilan dekat dari ke-6 mecha Go Knight. Jadi di sini ada Go Bison, Go Shark, Go Eagle, Go Tiger dan 2 Go baru lagi, yaitu Go Elephant dan juga Go Kong. Nah, karena keempat mecha selain Go Kong dan Go Elephant sudah di-review, jadi kita akan mereview si Go Kong dan Go Elephant-nya aja kali ya. Ya, buat kalian yang mau tahu review keempat mecha lainnya, langsung aja cek video ini. Ya, nanti tinggal kalian klik aja atau cari aja di Putro Toys lah. Jadi langsung aja kita review. Yang pertama adalah Go Kong. Nah, jadi untuk Go Kong sendiri, dia penampilannya seperti ini. Yang sebenarnya nggak ada bedanya sih sama si Go Gorilla. Jadi seperti ini, cuman beda di warna aja sih. Karena stikernya pun itu juga sama, part yang sudah di prepaint dari pabriknya pun juga sama. Ya 100% sama lah bahkan. Yang beda itu cuman di bagian kepala Go Knight-nya aja sih. Nanti bakal diperlihatkan di akhir video. Nah, untuk artikulasi ini juga sama aja. Dia bisa ke samping seperti ini, bisa ke atas seperti ini. Nah, untuk berputar, kita harus naikin dulu si part ini biar dia bisa berputar seperti ini. Nah, kayak gini. Tinggal kita tutup lagi. Terus bagian jarinya dia bisa ketutup kayak si Go Gorilla juga sih, gak jauh beda lah. Terus tangannya bisa seperti ini, kaki bisa seperti ini, di bawahnya bisa seperti ini, bagian kepala dia juga bisa berputar seperti ini. Nah, dia juga dapat part tambahan si tangan yang menggenggam pisang seperti ini. Bedanya tangan, maksudnya stiker di atasnya itu dia warna merah, sedangkan yang punya Go Gorilla itu dia warna hijau. Udah sih itu aja, sisanya sama semua. Selanjutnya adalah Go Elephant. Nah, dia ini warna dasarnya hitam dan sudah banyak juga yang sudah di prepaint dari pabriknya. Untuk stiker dia ada di bagian kaki, terus bagian atasnya sini ada 2 part yang di stiker. Terus
di bagian sampingnya lagi juga seperti ini. Ini ada maaf maksudnya dua sisi, bukan dua part. Ada dua sisi yang di stiker juga seperti ini. Tapi untuk bagian depan ini sudah di pre-paint dari pabriknya, seperti di bagian kuping, mata, terus bagian hidungnya sini. Untuk artikulasi, bahkan di sini juga stiker nih, maaf. Ini ada yang ketinggalan. Di bagian sini dia stiker, tapi di bagian belakangnya nggak ada. Kayak gitu. Nah, untuk artikulasi dia bagian kuping bisa ke atas ke bawah seperti ini. Nah, terus bagian kaki dia bisa seperti ini, bisa ke kanan kiri juga karena dia sudah menggunakan joint ball. Terus bagian kaki belakang juga dia bisa seperti ini, tapi dia belum bisa ke kanan ke kiri karena dia tidak menggunakan joint ball. Terus bagian ekor dia bisa naik seperti ini. Nah, untuk ekornya sendiri dia sebenarnya sedikit keras, jadi agak hati-hati aja. Terus bagian belalai dia bisa seperti ini. Dia sudah menggunakan joint ball dan ini nilai plus banget karena kalau nggak salah di DX itu dia nggak bisa seperti ini. Nah, untuk bahan si Gao Elephant ini sebenarnya nggak beda sama si Gao Kong ya. Jadi Gao Kongnya pun juga termasuk lumayan bagus untuk bahannya. Ya namanya juga udah premium Bandai kan. Ya nggak terlalu ringkih lah. Oke lah, untuk harganya juga sesuai gitu. Itu dia review dari si Gao Kong dan juga Gao Elephant-nya. Sekarang gimana kalau langsung aja kita gabungkan? Pasti kalian udah gak sabar kan untuk melihat SMP Gao Knight-nya itu. Jadi langsung aja, ayo kita gabungkan. Kanzen Gao Knight. Nah, menurut kalian gimana nih untuk desain dan paduan warna dari si Gao Knight ini? Jujur aja saya lebih suka ketika si elephant-nya ini berwarna hitam daripada warna biru seperti ini. Ya lebih masuk aja sih warnanya dan lebih gagah aja untuk si Gao Kongnya ini, karena kan dia merahnya tuh merah yang bahasa gaulnya ngejreng lah gitu. Kayak gitu. Jadi langsung aja kita review artikulasinya. Untuk bagian kepala dia sudah menggunakan joint ball, jadi bisa seperti ini. 360 derajat, bisa berputar, terus bisa ke atas ke bawah, bisa ke kiri ke kanan, dan dia juga bisa seperti ini.
Nah kan jadi lebih tinggi gitu. Meskipun aneh sih jatuhnya. Ya seperti itu untuk bagian kepalanya. Terus untuk bagian tangannya dia bisa berputar seperti ini, 360 derajat juga, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Dan untuk si shield sama swordnya ini dia nggak mengganggu artikulasi sama sekali, karena ya dia dipasangnya di ujung gitu, bukan di bagian tengahnya ini, kayak gitu. Nah untuk si swordnya ini kita mendapatkan semacam part warmer lagi seperti ini. Jadi ini tuh ibaratkan ini pedang, sedangkan kalau si part yang ini tuh semacam kayak tali gitulah. Nah dia bisa seperti ini. Sistemnya itu dia sama kayak ekornya Gao Hunter, jadi dia ada part gitu di masing-masing sini, bukan menggunakan joint ball kayak ekornya Dragon Caesar kayak gitu. Ya oke lah untuk part former ini, dan menurut saya ini nilai plus banget sih untuk si Gao Elephant-nya kayak gitu. Nah untuk bagian pinggul ke bawah ini kayaknya nggak perlu saya review artikulasinya. Ya buat kalian yang mau tahu sebenarnya ini sama aja kayak si Gao Muscle. Jadi langsung aja klik video review SMP Gao Muscle di Putro Toys ya. Nah ada yang membedakan Gao Elephant versi SMP dengan DX-nya, bahkan di serialnya juga. Jadi si Gao Elephant ini dia bisa menempel sebagai tangan. Jadi bukan sebagai Zord aja gitu. Maksudnya bukan sebagai senjata aja gitu. Jadi tinggal kita pasang di sini. Nah, kurang lebih menjadi seperti ini. Dan dia menjadi tangan kayak gini. Ini menurut saya unik sih, karena di series yang nggak ada, tapi cuman ada di SMP-nya doang. Ya meskipun dia nggak ada artikulasi siku, dan untuk ke atas ke bawahnya pun ini agak susah sih, dan ke depan ke belakangnya pun juga susah kayak gitu. Jadi lebih minim artikulasi lah, tapi dari segi bentuk oke-oke aja sih gitu. Nah untuk SMP Gao Knight ini kita juga mendapatkan dua part tambahan yang sebenarnya ada di Gao Muscle. Jadi yang pertama itu yang jangkar ini, dan yang kedua itu adalah ini semacam part penghubung untuk ke si Gao Rhino gitu, kayak gitu. Sekarang kita akan membandingkan SMP Gao Knight ini dengan SMP Gao Ranger yang lainnya. Jadi yang pertama ada Gao Muscle Striker, lalu ada Gao King, dan juga ada Gao Hunter. Ini nggak muat sih sebenarnya, cuma dia kurang lebih kayak gini. Sebentar, ini saya majukan dulu. Nah kayak gini untuk perbandingan dari keempat SMP Gao Hunter yang sudah rilis sejauh ini. Nah sekarang untuk kelebihan dan kekurangannya gimana nih Bang? Menurut saya pribadi untuk harganya itu sendiri lumayan mahal ya, hampir sama dengan Gao Muscle, dimana saya mendapatkannya itu di angka 1,650, dimana harganya beda tipis dengan Gao Muscle. Padahal kalau bisa dilihat ya teman-teman, untuk Gao Knight-nya itu sendiri kan bedanya itu di bagian Gao Kong sama di Gao Elephant, dan sisanya itu diambil dari Gao King seperti itu. Dan menurut saya itu lumayan harganya ya mahal. Cuman kalau menurut saya pribadi yang suka dengan Gao Ranger ya saya sih mau aja ngambil gitu, karena kan ada nilai historisnya. Apalagi kita kalau suka nonton Gao Ranger terus udah dapat figurnya atau mini plannya itu wow banget. Ya, untuk harganya ternyata lumayan tinggi juga ya, untuk 1,6 sekian, cuman beda 200.000, tapi si Gao Shark, Tiger, Eagle, dan Bisonnya itu sama aja kayak si Gao King gitu. Padahal kalau misalnya kita dapat Gao Kong dan Gao Elephant aja, mungkin kita bisa dapat di harga kisaran 600 sampai 800.000 gitu. Iya betul banget. Aduh. Sebenarnya sih saya sih lebih sukanya kalau misalkan si Gao Elephant sama si Gao Kong ini yang versi merahnya itu berada di satu paket dengan Gao Muscle kayak gitu. Jadi ibaratnya
mahal sekalian gitu, tapi banyak value-nya gitu. Iya benar-benar dibandingkan kalau kan kemarin kita untuk Gao Muscle ini kita mendapatkan si Gao Bison dan Eagle-nya itu kan yang nggak bisa berubah sama sekali gitu. Ya mending itu yang diganti sama Gao Kong dan Elephant aja sekalian sih. Ya meskipun harganya mungkin 2 jutaan, 2,2 atau 2,3, ya saya lebih rela itu daripada harus beli si Gao Knight ini lagi kayak gitu sih. Mungkin dari pihak bandanya pengen ngikutin versi DX-nya kali ya. Iya mungkin sih. Ya udahlah ya. Buat hobi sih apa aja sih bisa. Mantap. Oh ya, untuk si Gao Knight ini dia sama kayak Gao Ranger yang lainnya, jadi tangannya itu bisa saling bertukar. Kayak misal si Gao Knight ini tangannya diubah menjadi Gao Muscle ini, ya nanti bakal diperlihatkan pas di akhir aja. Setelah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia artikulasi-artikulasi dari Gao Knight. Sekian review Shokugan Modeling Project Gao Knight. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi Putra Toys pamit dan Iqbal pamit. selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dadah!